Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan ini dari 5 Agustus 2022. Hari ini sudah 17 Juni 2023. Belum selesai. Dan yang paling parah mestinya yang di arah sini. Ya, di sini kendaraan sama sekali tidak bisa lewat kalau musim hujan dan terpaksa semua harus belok di lorong di depan itu, belok kiri masuk di depan Madrasah Aliyah Negeri. Kalau lurus tidak bisa karena licin kalau musim hujan. Tapi anehnya mereka mulai dari dalam desa Salati yang sebenarnya tidak berlumpur kalau musim hujan. Yang berlumpur itu adalah yang di sebelah sini. Bagaimana? Ini bagaimana kita orang berjalan? Sepertinya jalan ini tidak berujung. Tidak berujung ya? Iya, artinya kalau hari ini dimulai, tentu harus kita tahu bahwa sampai di mana jalan ini mau diselesaikan. Tapi menurut kita jalan ini juga terakomodir secara baik di data pembangunan daerah bahwa jalan ini juga adalah bagian daripada pembangunan daerah. Nah, kalau saya lihat ini betul-betul jalan ini mereka tidak punya keinginan baik untuk selesaikan secara tertib. Nah, itu menurut saya. Karena ini dimulai tapi tidak diselesaikan. Ayo. Nah, program ini tentu harus memang dia jalan sesuai dengan prosedur. Iya. Dalam arti kalau ditenderkan tentu harus dikelola anggaran yang dikelola itu seperti apa sesuai dengan tujuan dan kebutuhan jalan ini, Pak. Dan kemudian paling tidak ada pengawasan. Ada pengawasan dari pihak-pihak terkait, apakah dari PUPR, ya khususnya pemerintah daerah. Tapi karena memang ini adalah bagian daripada unsur kelalaian, apapun alasannya kelalaian dan kesengajaan, nah ya mau tidak mau begini, masyarakat menikmati sesuatu yang tidak baik. Padahal kita sangat merindukan jalan ini. Bertahun-tahun kita sudah berhayal bagaimana Taliabu, jalan kita Taliabu Barat Laut, kemudian dari Bobong ke Nggele, dari Nggele ke Lede, tapi tidak bakal kunjung tiba. Hayalan itu, mimpi itu, seperti itu. Iya. Mengapa mereka tidak mulai dari sini? Ini kan jalan yang sama sekali tidak bisa dilalui di Iya, musim hujan. sepakat. Kan Dan semua kalau musim hujan biar mobilnya pemerintah daerah iya, yang nilainya 700-an 800-an juta, Iya. Fortuner dan Pajero Sport itu masuk di depan Jalan Alia yang swadaya murni masyarakat itu ya. Iya, seperti itu karena kalau kita khususnya masyarakat Desa Salati ini bagi kita itu di tengah kampung ini jangan dulu. Artinya biar belakangan karena jalan ini cukup bagus. Artinya pengerasannya sudah bagus. Kemudian kita masih bisa beraktivitas. Harapan kami itu kan kemarin bagaimana jalan ini dimulai dari Nggele, di mana tempat itu sangat tidak memungkinkan untuk kita lewati karena memang sangat becek, katakan seperti itulah. Sangat tidak bisa dipakai. Harapan kita seperti itu, dimulai dari tempat-tempat yang tidak baik. Dan kenapa pertanyaannya dimulai dari tempat yang masih layak dipakai? Ada alasan apa? Kalau saya melihat, pertama mereka menghemat dalam arti mau mengelabui masyarakat ini bahwa kejadian ini seolah-olah jalan ini seolah-olah dibangun di mana di Salati ini adalah sesuatu yang mereka baru timbun, baru sirtu, tapi tidak. Ini saya sebagai salah satu tokoh masyarakat di sini yang tahu persis bahwa ini adalah jalan yang memang ditimbun oleh PT Bela dulu. Dan itu kita minta di kala itu. Kebetulan saya juga adalah sekdes, sekretaris desa di zaman itu. Ini dilihat bagus ini karena kita minta untuk ditimbun. Iya, difalas dulu itu, difalas ini Pak. Di tempat lain memang tidak difalas kayak Nggele apa semua, hanya mereka gusur begitu saja karena memang pengusuran. Tapi kita di sini dulu karena materialnya diambil di sekitar desa kita ini, dirata dan kemudian diberiin, kita minta untuk difalas ini. Makanya kelihatannya bagus. Nah, pertanyaannya kenapa dia bangun di tempat yang bagus sementara jalan yang tidak bagus adanya di perantaran Nggele Salati itu yang tidak bagus. Yang ini kan? Iya, yang ini. Nah, yang ini, yang parah sekali, ada kurang lebih 2 kilo ini. Nah, itu yang kita berharap dia bangun dari tempat yang tidak baik. Hingga jika itu sudah bagus, semua aktivitas dari Desa Salati dan kemudian ke kecamatan itu akan lancar. Tapi justru karena ini tidak dibangun, bahkan yang baik ini dibangunkan sesuatu yang tidak jelas, akhirnya semua pada buntut, pada tidak jelas seperti itu, Bapak. Jadi
harapan saya sebagai masyarakat, sebagai pengguna jalan ini kita sangat merindukan. Tapi justru jika memang proyek ini justru diproyekkan oleh pemerintah daerah dengan anggaran daerah, ini oknum pelaku proyek ini harus ditindaklanjuti. Paling tidak ditanyakan kenapa seperti ini. Dan batas waktu pembangunannya ini kan minimal kita harus tahu bahwa 1 tahun kerja atau 2 tahun kerja. Tapi ini kan tidak jelas semua ini. Ini dari 5 Agustus, saya lihat proyeknya 5 Agustus 2022, hari ini 17 Juni 2023. Iya. Jadi sudah kurang lebih 10 bulan ini kondisi ini belum selesai, dan pada akhirnya kasihan jalan yang di samping ini jadi tambah babak belur ini. Iya, jadi yang belum di floor ini. Yang belum di floor. Bayangkan sudah sekian bulan kok kerjanya baru sekitar ini. Katakanlah ada baru sekitar 100 meter ya. Iya. Belum cukup. Ada baru 200-an meter tadi saya ukur, 240 lebih. Satu tiang listrik ke tiang satu ini kan 50. Iya, 50. Sudah 4 tiang. Iya, 4 tiang. Oh, taruhlah kurang lebih 200 ya. 200 lebih. Saya ukur pakai aplikasi Geotrack tadi. Iya, betul. Jadi kalau adanya baru seperti itu, pertanyaannya jalan ini volume kerjanya berapa banyak dan anggarannya berapa? Masya Allah. Kalau anggarannya ada 6 miliar, katakan 6 miliar. Iya. Kemudian alokasi pekerjaannya berapa jarak, berapa kilo, itu patut kita tahu dan kemudian harus diselesaikan. Bagaimana caranya? Anggarannya 6 miliar, tapi kerjanya baru 200 meter. Iya. Ini udah berapa bulan ini? Sudah 10 bulan. 10 bulan. 5 Agustus ke Juni 2023, Iya. 17 Agustus. Layaknya pekerjaan 17 sebuah Juni. kalau standar operasional sebuah proyek, layaknya pekerjaan itu minimal berapa bulan? 5 paling lambat. Paling lama 5 atau 8 bulan. Iya, 5 bulan. Punya Itu sudah 150 hari iya, kerja. itu sudah finishing. Iya, sudah selesai. Iya. 100% itu. Nah, ini kok mau jadi apa ini? Jangan-jangan aturan PUPR sekarang ini aturan baru. Mungkin Italia negara lain, mungkin bukan Indonesia. Ya, sepertinya itu. Nah, paling herannya kenapa justru proyek yang sedikit ini, Iya. kenapa justru kelamaan seperti itu? Atau justru anggarannya sama sekali tidak ada? Wallahu alam. Iya. Saya bingung ini karena katanya ada pinjam uang di Bank BPD 115 miliar. Tahu untuk apa uang itu? Apa untuk penyelesaian jalan atau untuk kegiatan lain? Kita juga belum tahu. Kalau saya sebagai masyarakat, jika ada pinjaman uang terkait dengan sesuatu program daerah yang tidak terselesaikan, saya sepakat. Iya. Jika itu berjalan baik. Tapi yang jadi pertanyaan, pinjaman itu bagi kami di Kecamatan Talebo Barat Laut tidak membuahkan sesuatu yang menurut kami itu positif. Kalaupun itu membuahkan sesuatu yang positif, tentu jalan ini harus sudah selesai. Kenapa saya bilang harus selesai? Pekerjaannya ini Pak hanya 3 orang. Iya. Sementara masyarakat di sekitar kami ini, masyarakat di sekitar desa ini dan Gele, Onemai dan Beringin dan Salat ini, mereka mau kerja. Iya. Pertanyaannya, mau kerja seperti apa kalau upahnya tidak ada? Masya Allah. Iya. Jadi mau tidak mau diambil pekerja yang dari Ratahaya, yang itu dari gunung sana itu ada 3 orang. 3 orang. Ini 3 orang yang kerja ini. Andai kata 200.000 per hari per orang, kira-kira satu kampung mau itu ya? Saya sudah janjikan kepada teman-teman ini bahwa jika itu pekerjaan itu dibuka dengan upah pekerjaan per hari 150.000 saja, orang mau bekerja Pak. Di Salat ini ada yang siap 50 orang untuk bekerja. Beringin juga ada yang mau siap 50. Di Onemai juga ada yang mau siap 50 orang. Kalau 150.000 per hari. Apalagi 200. Anggarannya ini kan boleh dikata 2 miliar lebih per kilometer. Kali berapa meter ini? Kan Kali berapa kilo ini? 3 kilometer saja 6,6 miliar. Itu. 6,6 miliar hanya 3 kilometer. Jadi lebih 2 miliar per kilometer. Sementara anggarannya berapa ini Pak? 6 miliar ya? 6,6. Loh, kenapa mau rekrut saja tenaga kerja dalam jumlah yang sangat sedikit? Katakan per desa ini ada 50 orang. Iya. Berarti ada 5 desa. Berarti hanya 250 orang. Punya per meter termasuk 20 juta kali lebar. 250 orang itu saudara, kalau dia kerja, itu paling lambat 1 minggu clear. Iya. Kalau betul-betul ada anggaran untuk ongkos para pekerja ini. Yang penting di mana anggarannya ada, kemudian tentu jika anggaran ada berarti materialnya juga harus ada. Pertanyaannya coba lihat, materialnya nggak ada. Iya, nggak ada. Menurut pekerja 3 orang ini, kebetulan juga mereka tinggal di sekitar rumah saya, di tetangga saya. Alasan mereka tidak lanjut kerja ini karena tidak ada material.
begitu ya. Iya, ada di sekitar rumah saya tidak ada tinggal mereka ini. Tidak ada material. Kerja 1 hari, 5 hari, 6 hari baru datang lagi material. Nah, gitu. Itu sepertinya mereka punya alasan. Padahal 20 juta per meter maju kali 5 meter lebar. Lebih 20 juta, hampir 26 juta per kilometer, per meter kali lebar. Lebar 5 diperkirakan. Jadi kalau saya pribadi sebagai masyarakat tentu sangat prihatin dengan jalan ini. Paling tidak ini harus ada evaluasi dari pihak-pihak terkait bahwa ada apa dengan jalan ini, kenapa tidak bisa dikerjakan dan kemudian tidak selesai. Itu ada apa? Ini kan tanda kutip ya. Ada apa ini? Nah, sepertinya begitu saja dulu untuk sementara, saudaraku. Mudah-mudahan apa yang kita cerita ini berimplikasi positif ke depan. Iya, moga-moga ada tanggapan dari pemerintah daerah maupun Iya. pemerintah pusat. Iya, insya Allah. Iya, harapan kita kalau pemerintah daerah tidak bisa selesaikan jalan lingkar Pulau Taliabo, kita mohon kepada pemerintah pusat untuk menyelesaikan lingkar Taliabo, karena Taliabo sudah menanti selama 17 tahun. Dua kakak beradik menjadi bupati di Kepulauan Solo dan Taliabo. Tapi sampai hari ini kasihan Taliabo masih di jalan yang berkubang-kubang seperti ini. Iya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.